pagi. Kami itu kajian di Masjid Cengho. Nah, imam Masjid Cengho itu ternyata ahli ruqyah. Yang kita sempat berbincang beberapa saat, salah satunya menceritakan keadaan-keadaan jamaah yang datang kepada beliau. Itu macam-macam. Ada yang tempat usahanya terkena dampak sihir, ada yang istrinya terkena sihir, ada yang suaminya terkena sihir, ada anaknya terkena sihir, ada sihir itu datang dari orang yang dengki kepadanya, atau sihir itu datang dari syaitan yang memiliki kebencian yang luar biasa kepadanya, berbagai macam. Dan dampaknya juga ada yang hanya sebatas sakit ringan, ada yang sebatas stres tidak berkesudahan, sampai ada yang wafat meninggal dunia. Berbagai macam. Kita kaji dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat ini diawali oleh kata qul yang artinya katakan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dari sini kita belajar jamaah sekalian, bahwa memohon perlindungan kepada Allah itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, dua kebaikan yang kita peroleh. Pertama, itu perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, kita menjadi sadar betapa lemahnya diri kita tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begini, saya kasih gambaran. Misal kita punya tetangga yang sangat baik kepada kita. Dua tetangga, kanan rumah kita, kiri rumah kita. Sama-sama baik. Yang kita pastikan, dua tetangga kita ini, kalau kita mengalami kesulitan pasti dibantu. Karena kita tahu betapa baiknya. Tapi yang satu diam saja, tetangga yang satu lagi sampai ngomong, Pak, kalau ada apa-apa kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau butuh duit kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau ada yang sakit kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau butuh kerja kabarin saya, insya Allah saya bantu. Ada pernyataan. Kita meyakini dua tetangga ini baik. Tapi yang satu diam saja, yang satu sampai menawarkan. Kalau butuh sesuatu datang ke saya. Kalau butuh sesuatu pinjam duit ke saya. Kalau sakit kabari saya, biar saya bantu pengobatannya. Kira-kira mana yang paling besar kemungkinannya untuk bisa membantu kita saat kita mengalami kesulitan? Yang diam saja atau yang menyatakan? Hah? Yang menyatakan. Maka dalam surah ini pun demikian. Allah menawarkan bantuannya kepada kita dengan perintahnya. Bahasa sederhananya, kalau mengalami kesulitan, musibah, atau dalam konteks ayat ini terkena sihir, minta tolonglah kepada saya. Maka saat membaca surat An-Nas ini, jangan sedikit pun ragu atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang meminta perlindungan bukan hanya kita, Allah yang lebih dulu menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepadanya.